adik-adik semuanya, gimana kabarnya hari ini? Aku anak Tuhan Yesus, dahsyat, luar biasa, yes. Nah, adik-adik, kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan Yesus selalu memelihara kita sampai saat ini, sehingga kita bisa bernafas, kita bisa kuat dan sehat oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan Yesus. Apapun keadaan dan situasi yang kita alami pada saat ini, karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Adik-adik, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sampai saat ini karena Tuhan selalu memelihara, selalu menolong kami, sehingga kami bisa kuat, sehingga kami bisa sehat dan bernafas oleh karena berkat Tuhan yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu supaya kami anak-anak-Mu mengerti dan memahami firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kamu tahu apa ini? Yaitu pohon. Sebuah pohon membutuhkan waktu yang paling lama untuk tumbuh lebih besar sampai dia menghasilkan buah yang matang. Begitu juga seorang petani, ketika dia menanam benih, ia tidak langsung menghasilkan buahnya, tetapi ia sabar menunggu waktu yang lama sampai ia menuai hasilnya. Dari peristiwa ini adik-adik, Alkitab menceritakan ada seseorang yang hidupnya selalu sabar sekali. Ketika dia menghadapi masalah, ketika dia mengalami sesuatu hal yang buruk sekali, dia tidak cemas, dia tidak takut, karena dia percaya Tuhan akan menolong dia. Siapakah dia? Yaitu Yusuf. Adik-adik, Yusuf mempunyai 11 saudara laki-laki dan 1 saudari perempuan. Nah, bukan hanya itu lagi adik-adik, dia juga mempunyai orang tua. Nama ayahnya itu adalah Yakub dan nama ibunya adalah Rahel. Nah, di dalam keluarga si Yusuf ini, dia sangat disayang oleh ayahnya. Nah, siapa nama ayahnya tadi? Adalah Yakub. Betul banget. Nah, kakak percaya juga kamu yang ada di rumah, kamu sangat disayang oleh papa dan mama kamu. Nah, bukti kasih Yakub itu sama Yusuf apa ya? Betul, yaitu Yakub membuat jubah yang sangat indah sekali buat si Yusuf. Wah, pada saat itu adik-adik ketahuan sama saudara-saudaranya kalau Yakub itu sangat mengasihi adik mereka, yaitu Yusuf. Nah, kira-kira apa yang timbul dalam hati saudaranya ini? Yaitu timbul iri hati. Mereka sangat marah sekali karena ayah mereka sangat mengasihi si Yusuf.
Nah, suatu ketika si Yusuf pergi ke ladang menjumpai saudara-saudaranya. Nah, ketika si Yusuf sampai di tempat di mana saudaranya ini menggembalai kambing domba ayah mereka, lalu mereka merencanakan sesuatu hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, pada saat itu adik-adik, mereka ambil atau mereka tarik jubahnya si Yusuf. Lalu apa yang mereka lakukan adik-adik? Mereka buang Yusuf ke dalam sumur yang paling dalam. Bahkan sumur itu sangat kering, tidak ada air. Wah, adik-adik, sangat menyedihkan sekali kehidupan si Yusuf ini. Wah, adik-adik, apakah cukup sampai di situ perlakuan saudara-saudaranya pada dia? No. Yang mereka lakukan adalah mereka jual Yusuf kepada orang Mesir. Nah, apa yang mereka lakukan supaya mereka tidak ketahuan sama ayah mereka? Yang mereka lakukan adalah mereka potong binatang, lalu mereka ambil darah itu dan mereka oleskan di jubahnya si Yusuf pada saat itu. Nah, setelah mereka sampai di rumah mereka adik-adik, mereka beritahu kepada ayah mereka kalau adik mereka itu sudah dimakan oleh binatang buas. Bagaimana adik-adik hatinya si Yakub? Dia sangat sedih sekali. Dia menangis karena anak yang dia disayang telah dimakan oleh binatang buas. Nah, adik-adik, bagaimana kehidupan si Yusuf selanjutnya? Kehidupannya ketika dia sampai di Mesir, dia dijadikan budak adik-adik. Tahu apa arti budak? Budak itu sama seperti pembantu. Nah, kasihan sekali ya kehidupan si Yusuf. Dia sangat menderita sekali. Bahkan bukan hanya itu lagi adik-adik. Dia digoda oleh istri Potifar pada saat itu. Kenapa dia digoda? Karena Yusuf itu sangat cakep. Sama seperti kamu yang ada di rumah. Cakep, cantik. Wah, lalu apa? Si Yusuf tergoda? Tidak adik-adik. Dia lebih memilih berkata tidak daripada dia tergoda pada si istri Potifar pada saat itu. Nah, karena si Yusuf menolak permintaan istrinya Potifar, lalu si istri Potifar ini menarik bajunya sebagai bukti bahwa si Yusuf telah menggoda dia. Setelah sampai di telinga si Potifar bahwa Yusuf telah menggoda istrinya, lalu Potifar menghukum si Yusuf ini dan dikasih ke dalam penjara pada saat itu adik-adik. Adik-adik, walaupun perjalanan kehidupan si Yusuf ini sangat menderita sekali, sampai dia dibuang ke dalam sumur, dia dijual, bahkan dia digoda dan dikasih ke dalam penjara, dia tidak mengeluh adik-adik. Dia tidak bersungut-sungut karena dia percaya bahwa di balik semuanya ini Tuhan akan bekerja. Tuhan akan berkarya di dalam hidupnya. Adik-adik, bukti karya Tuhan dalam pribadi si Yusuf adalah Tuhan memberikan dia hikmat untuk bisa mengartikan mimpi si Potifar pada saat itu. Wah, adik-adik, Yusuf menghadap si Potifar. Lalu Potifar menyampaikan isi mimpinya itu kepada si Yusuf. Dan setelah itu Yusuf bisa mengartikan mimpi si Potifar, di mana di setiap negeri terjadi 7 tahun kelaparan. Wah, cukup lama juga adik-adik ya. Nah, setelah itu adik-adik, Potifar mengangkat si Yusuf
menjadi nomor 2 di Mesir pada saat itu. Wah, hebat sekali. Oleh karena siapa adik-adik? Itu oleh karena Tuhan Yesus. Ingat adik-adik, kalau Tuhan mengasihi si Yusuf, Tuhan juga mengasihi kamu. Bukti kasih Tuhan dalam hidup kamu adalah Dia rela mati di atas kayu salib untuk menanggung setiap dosa-dosa kamu dan dosa-dosa kakak. Itu adalah bukti karya Tuhan dalam pribadi kita semua. Setelah terjadi kelaparan di setiap negeri, lalu saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli makanan. Nah, apakah saudara-saudaranya mengenal si Yusuf? Tidak adik-adik, tapi Yusuf mengenal bahwa yang datang ke Mesir itu adalah saudara-saudaranya. Wah, singkat ceritanya adik-adik, Yusuf mengasihi, Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Walaupun saudaranya itu membuat dia sedih, membuat dia menderita, tapi dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia membalas dengan kebaikan. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini mengajarkan kita supaya kita belajar seperti pribadi si Yusuf, yaitu belajar sabar. Contohnya, mungkin kamu dipukul teman, dimarahin, atau digoda. Mungkin juga mainan kamu direbut oleh adik kamu atau teman kamu, atau juga diejek oleh orang lain. Nah, di situ kita belajar untuk belajar sabar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita membalas dengan kebaikan. Kita juga harus belajar memaafkan orang lain, karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, anak-anak Tuhan yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu, izinkanlah Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu dengan mempercayai firman Tuhan dan hidup seturut dengan kehendaknya, dan Roh Kudus akan membantumu untuk bisa hidup lebih sabar. Nah, Roh Kudus adalah sumber kekuatan bagi setiap orang yang sudah percaya, karena kesabaran akan mudah muncul jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab salah satu sifat Roh Kudus adalah kesabaran. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam setiap pribadi kita, anak-anak Tuhan. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini. Biarlah firman Tuhan itu selalu menguatkan hati dan iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan mintalah Roh Kudus untuk memimpin dan memampukan kamu untuk selalu belajar sabar. Nah, pesan kakak bagi kamu yang ada di rumah, kamu harus selalu berdoa pada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memulihkan bangsa kita ini dari situasi dan kondisi yang kita alami pada saat ini. Kamu yang ada di rumah, tetap jaga kesehatan. Salam sehat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang telah kami dengar pada saat ini. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk selalu belajar sabar dan untuk memaafkan orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin.
Thank you.